Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan tak ingin bertele-tele dalam proses transfer Bryan Mbeumo. Klub asal Manchester itu ingin menyelesaikan transfer pemain Brentford tersebut dalam waktu 1 pekan ke depan. Menurut Manchester Evening News, Manchester United tak mau menunggu lebih lama. Mereka menargetkan transfer Mbeumo rampung sebelum akhir bulan ini. MU dikabarkan telah menetapkan batas waktu transfer Mbeumo. Mereka ingin menyelesaikan transfer ini paling lambat tanggal 30 Juni mendatang. Manajemen menilai negosiasi yang berlarut-larut perlu diakhiri. Mereka ingin segera mengamankan tanda tangan sang penyerang. Pemilihan tanggal 30 Juni bukan tanpa alasan. Pada hari itu, MU akan menutup pembukuan keuangan untuk tahun berjalan. Dengan demikian, biaya transfer Mbeumo akan masuk dalam laporan keuangan musim 2024/2025. Laporan yang sama menyebutkan MU harus meningkatkan penawarannya untuk memuaskan Brentford. Awalnya, Setan Merah mengajukan tawaran sebesar 55 juta pounds. Namun Brentford menolak karena angka tersebut dinilai masih di bawah ekspektasi. The Beast dikabarkan menginginkan dana sekitar 70 juta pounds untuk melepas bintang mereka. Namun, kabar terbaru menyebut kedua klub mungkin bisa bertemu di angka 65 juta pounds. Juventus kembali memasukkan nama Jadon Sancho dalam daftar incaran mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Setelah upaya yang gagal tahun lalu, kini situasi dinilai lebih menguntungkan bagi Bianconeri untuk merealisasikan transfer winger milik Manchester United tersebut. Menurut laporan dari Il Bianconero, ada dua faktor utama yang membuat Juventus kini berada dalam posisi kuat untuk mendatangkan Sancho. Salah satu hambatan utama dalam upaya Juventus mendatangkan Sancho pada musim lalu adalah besarnya gaji sang pemain. Saat itu, Sancho menerima bayaran sekitar 15 juta euro per tahun di Manchester United, angka yang berada di luar batas kemampuan finansial Juventus. Namun, kali ini Sancho dikabarkan siap mengesampingkan besarnya gaji demi mendapatkan proyek olahraga yang menjanjikan. Setelah mengalami musim yang mengecewakan bersama Chelsea dan dipastikan tak masuk rencanamu, sang pemain ingin kembali menghidupkan karirnya. Juventus pun dipandang sebagai tujuan ideal untuk memulai kembali, terutama dengan proyek baru yang sedang dibangun oleh Direktur Olahraga, Cristiano Giuntoli. Selain masalah gaji, Manchester United kini juga bersedia menurunkan harga jual Sancho. Dengan kontraknya yang hanya tersisa satu musim, Setan Merah dikabarkan siap melepasnya dengan banderol sekitar 25 juta euro. Nilai tersebut tergolong cukup realistis bagi Juventus, apalagi jika mereka berhasil melepas beberapa pemain yang tidak lagi masuk dalam rencana tim. Situasi ini menjadi kemajuan besar dibandingkan musim lalu, ketika kombinasi harga dan gaji Sancho membuat transfer nyaris mustahil untuk direalisasikan oleh manajemen Juve. Meski demikian, melihat performa Sancho dalam beberapa musim terakhir, angka 25 juta euro bisa saja tetap dianggap terlalu tinggi oleh sebagian pihak. Spekulasi seputar masa depan Marcus Rashford kembali mencuat. Kali ini, winger Manchester United tersebut dikabarkan berpeluang hijrah ke Jerman untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Menurut laporan ESPN, Rashford kini punya opsi untuk melanjutkan karir di Jerman. Pasalnya, Bayern Munchen dilaporkan tertarik memboyongnya. Menurut sumber yang sama, Bayern Munchen sudah mulai mengambil langkah untuk mengamankan tanda tangan Rashford. Mereka berusaha meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Allianz Arena, dengan menjanjikan posisi starter bagi mantan akademi MU itu. Selain itu, Bayern juga menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions musim depan. Mereka berharap tawaran ini bisa membujuk Rashford untuk bergabung. Manchester United sendiri dikabarkan tidak masalah melepas Rashford ke Bayern Munchen. Namun, mereka meminta raksasa Bundesliga itu merogoh kocek sekitar 40 juta euro sebagai biaya transfer sang penyerang pada musim panas ini. Rencana Inter Milan memboyong Rasmus Hojlund pada musim panas ini menemui jalan buntu. Manchester United selaku pemilik sang striker, dikabarkan menolak tawaran pertama yang diajukan Nerazzurri. Namun, menurut Corriere dello Sport, Inter harus gigit jari dalam upaya mereka merekrut sang striker. Pasalnya tawaran mereka untuk Hojlund ditolak oleh MU. Berdasarkan laporan tersebut, Inter Milan baru saja mengajukan penawaran perdana kepada MU untuk mendapatkan Hojlund. Proposal yang diajukan berupa peminjaman sang striker selama 1 musim penuh. Inter juga menyertakan klausul opsi pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut. Langkah ini diambil Inter untuk meminimalisir risiko, mengingat Hojlund dalam 2 musim terakhir dinilai belum sepenuhnya tajam di lini serang Manchester United.
Namun, MU dikabarkan langsung menolak tawaran tersebut, karena mereka tidak cocok dengan tawaran perdana Inter itu. Manajemen Setan Merah hanya bersedia melepas Holland secara permanen, bukan dalam bentuk pinjaman. Oleh karena itu, mereka meminta Inter kembali dengan penawaran pembelian penuh. MU disebut menginginkan dana sekitar 40 juta euro untuk melepas mantan pemain Atalanta itu. Kabar mengejutkan datang dari klub Serie A, Como 1907. Klub yang kini dikendalikan pengusaha Indonesia itu dikabarkan sedang memantau situasi Anthony, winger Manchester United. Menurut Romano, manajemen Como serius mempertimbangkan untuk mendatangkan Anthony musim panas ini. Mereka melihat winger Brasil itu bisa menjadi pemuat penting untuk lini serang mereka. Fabregas disebut telah memantau performa Anthony selama masa pinjamannya di Real Betis. Pelatih muda itu terkesan dengan kontribusi pemain berusia 24 tahun tersebut di La Liga. Como juga mengetahui bahwa Anthony tidak masuk dalam rencana Manchester United untuk musim depan. Hal ini membuat mereka semakin bersemangat untuk memboyongnya ke Italia. Meski begitu, upaya Como menghadapi kendala besar. Romano melaporkan bahwa Anthony telah menolak tawaran awal dari klub Italia tersebut. Winger itu dikabarkan lebih memilih untuk kembali ke Real Betis, tempat ia menghabiskan musim 2024-2025 dengan cukup baik. Anthony disebut sudah berkomitmen untuk melanjutkan karir di Spanyol. Itulah mengapa ia mengatakan tidak untuk tawaran Como pindah ke Serie A di musim depan. Patrick Dorgu memberikan janji kepada para supporter Manchester United. Bek muda itu bertekad akan bekerja keras untuk menunjukkan performa lebih baik di musim depan. Dorgu mengungkapkan beberapa faktor yang membuatnya kesulitan tampil maksimal bersama MU musim lalu. Menurutnya, gaya bermain MU sangat berbeda dengan Lecce. Hal ini membuatnya harus beradaptasi dengan banyak aspek permainan baru. Dorgu berjanji tidak akan berpuas diri dengan performanya saat ini. Ia menilai dirinya masih tampil di bawah level yang ia inginkan. Ia bertekad akan berusaha lebih keras untuk memberikan kontribusi maksimal bagi MU di musim depan. Manchester United dilaporkan telah membuka pembicaraan resmi dengan Aston Villa terkait transfer Emiliano Martinez. Kiper timnas Argentina itu masuk dalam daftar teratas sebagai calon pengganti Andre Onana. Ole mengungkap bahwa pembicaraan antara MU dan Villa sudah dimulai secara resmi. Klub berjuluk Setan Merah itu disebut serius ingin memboyong Martinez pada bursa transfer musim panas ini. Aston Villa memasang harga tinggi untuk Martinez, yakni 40 juta euro. Mereka butuh pemasukan segera guna memenuhi regulasi Profitability and Sustainability Rules pasar sebelum tanggal 30 Juni. Selain Manchester United, Atletico Madrid juga disebut tertarik merekrut Martinez. Namun sang kiper dikabarkan lebih ingin bertahan di Eropa ketimbang pindah ke Arab Saudi, yang juga sempat memberi tawaran. MU sebenarnya bersedia membayar mendekati nominal tersebut, namun ingin menegosiasikan potongan harga. Karena itu, proses transfer ini bisa berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Laporan dari Catalunya Radio menyebut bahwa Marcus Rashford masih optimistis bisa bergabung dengan Barcelona. Penyerang berusia 27 tahun itu diyakini membutuhkan awal baru setelah melalui musim yang berat bersama Manchester United. Rashford menilai gaya bermain Barcelona sangat cocok dengan karakteristiknya. Ia juga dikabarkan masih menjalin komunikasi dengan pihak klub dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Barcelona terus memantau situasinya dengan cermat. Jika diperlukan, Rashford siap dijadikan sebagai opsi alternatif dalam perekrutan pemain sayap musim panas ini. Dalam kondisi seperti ini, Marcus Rashford bisa menjadi solusi yang lebih realistis. Dari segi harga dan pengalaman, ia dinilai sebagai opsi ideal jika peluang mendatangkan Williams atau Diaz benar-benar tertutup. Manchester United disarankan untuk merekrut Callum Wilson secara gratis musim panas ini demi menambah ketajaman lini serang, jika gagal mendapatkan target utama seperti Victor Gyökeres atau Hugo Ekitike. Callum Wilson, striker Newcastle United, akan berstatus bebas transfer per tanggal 30 Juni karena kontraknya tidak diperpanjang. Meski musim lalu diganggu cedera, Wilson terbukti efektif dalam beberapa musim sebelumnya sebagai pelapis Alexander Isak. Bersama Newcastle sejak September tahun 2020, Wilson mencatatkan 49 gol dari 130 penampilan. Sebelumnya, ia juga bersinar bersama Bournemouth dengan torehan 67 gol dari 187 pertandingan. Secara keseluruhan, ia sudah mencetak 141 gol sepanjang kariernya. Wilson bisa menjadi mentor yang sempurna bagi Holland yang baru berusia 22 tahun. Dengan hanya mencetak 10 gol dari 52 pertandingan musim lalu, sang pemain muda membutuhkan sosok senior yang bisa membimbing dan mendampingi proses perkembangannya. Manchester United masih sibuk mengejar pemain depan Brentford Bryan Mbeumo hingga pertengahan Juni tahun 2025 ini. Akibat terlalu fokus pada pemain asal Kamerun tersebut, ada incaran MU yang akan lepas karena diserobot oleh juara klub Liga Italia, Napoli. Gara-gara Mbeumo ini, MU hampir pasti kehilangan kiper incarannya Vanja Milinkovic-Savic.
Pria asal Serbia itu kemungkinan besar akan bergabung bersama Napoli. Jurnalis pakar bursa transfer pemain Fabrizio Romano melaporkan bila Napoli sudah membuka negosiasi dengan Torino seputar transfer Vanja ke Diego Armando Maradona Stadium. Napoli bersedia membayar mahar 18 juta euro. Pembicaraan Napoli dengan Torino cukup positif sehingga Vanja kini sangat difavoritkan akan bergabung ke Napoli. Tim asuhan Antonio Conte itu bergerak cepat melobi Torino karena tidak ingin kedahuluan MU. Klub Premier League, Manchester United, dikabarkan sedang menyiapkan strategi lain untuk memboyong Hugo Ekitike ke Old Trafford. Setan Merah disebut akan mencoba mengajukan opsi tukar tambah untuk mendapatkan sang penyerang. Menurut laporan Cut Offside, MU sedang mencari cara agar bisa membawa Ekitike ke Old Trafford. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema tukar tambah. Berdasarkan laporan tersebut, Manchester United menghadapi kendala serius dalam upaya merekrut Ekitike musim ini. Eintracht Frankfurt selaku pemilik sang pemain menetapkan harga yang sangat tinggi. Mereka meminta tidak kurang dari 100 juta euro untuk melepas striker tersebut. Frankfurt beralasan bahwa harga tersebut pantas mengingat performa gemilang Ekitike serta usianya yang masih muda. Selain itu, ia masih terikat kontrak jangka panjang, sehingga klub merasa nilai itu sesuai dengan situasinya. MU dikabarkan tidak memiliki anggaran sebesar 100 juta euro untuk membeli Ekitike secara langsung. Namun, mereka punya rencana cadangan untuk mewujudkan transfer ini. Setan Merah berencana menawarkan skema tukar tambah kepada Frankfurt. Mereka bersedia melepas salah satu dari Joshua Zirkzee atau Rasmus Holland sebagai bagian dari kesepakatan. Nantinya, MU akan menambahkan sejumlah dana untuk melengkapi transfer tersebut. Mereka berharap Frankfurt bersedia melepas Ekitike dengan skema ini. Manchester United sedang mencari penyerang tengah baru musim panas ini, dan mereka mungkin tak perlu melihat terlalu jauh, karena calon ideal bisa saja sedang bersinar di depan mata mereka. Di saat yang bersamaan, gelaran Euro U21 memberikan pemandangan menarik. Penyerang Jerman, Nick Woltemade, mencuri perhatian dengan mencetak 4 gol hanya dalam 2 laga awal, termasuk hat-trick melawan Slovenia. Pemain berusia 23 tahun itu bukan sekadar sensasi sesaat. Ia mencetak 17 gol untuk Stuttgart musim lalu dan membawa klubnya menjuarai DFB Pokal. Performanya yang konsisten membuatnya sempat dipanggil ke timnas senior Jerman sebelum kembali memperkuat tim U21 untuk mengejar gelar juara Eropa.